Perkenalkan, nama saya Dimas Putra Prihatono. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah sistem manajemen aplikasi gudang yang ditunjuk untuk tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Banyak usaha kecil dan menengah, terutama toko sembako, masih melakukan pencatatan stok gudang secara manual. Cara ini rawan human error. Jumlah stok bisa salah hitung, sulit melacak riwayat barang masuk dan keluar, dan juga lambat saat harus mencatat laporan. Topik ini dipilih karena relevan dengan kebutuhan nyata sehari-hari. Sekaligus cocok dijadikan latihan penerapan konsep Object Oriented Programming atau OOP dalam Java karena membutuhkan beberapa entitas yang saling berhubungan seperti barang, transaksi, dan juga admin. Tujuan utama pembuatan aplikasi ini ada 4. Yang pertama, membangun sistem yang otomatis memperbarui stok barang setiap ada transaksi masuk atau keluar, sehingga tidak perlu hitung manual. Yang kedua, sebagai media belajar menerapkan 4 pilar OOP secara langsung dalam kode nyata, bukan cuma teori. Ketiga, aplikasi bisa menghasilkan laporan otomatis dalam bentuk teks yang bisa dicetak atau disimpan. Keempat, melatih kemampuan membuat antarmuka pengguna desktop menggunakan Java Swing. GriaMart adalah aplikasi desktop berbasis Java Swing yang dibangun sebagai project NetBeans. Alur penggunanya sederhana. Admin login ke sistem, lalu bisa mengolah data barang, mencatat transaksi barang masuk atau keluar, melihat riwayat transaksi, dan mencetak laporan. Dari sisi struktur kode, aplikasi ini dipisah menjadi 3 lapisan utama, yaitu ada model untuk merepresentasikan data, yang kedua ada service untuk logika bisnis, dan UI untuk tampilan. Aplikasi ini memiliki 7 fitur utama, yaitu ada login, memastikan hanya admin yang terdaftar yang bisa mengakses sistem. Yang kedua ada dashboard, menampilkan ringkasan data stok. Ada fitur kelola barang untuk menambah, mengubah, atau menghapus data barang. Dan juga ada transaksi, ada form khusus barang masuk dan barang keluar. Khusus barang keluar, sistem otomatis mengecek apakah stok mencukupi sebelum transaksi diproses. Semua transaksi tercatat di halaman riwayat yang ada di filter berdasarkan tanggal terakhir. Admin bisa mengekspor laporan stok maupun transaksi ke file teks kapan saja. Struktur kode dibagi menjadi 3 package. Package model berisi kelas-kelas yang merepresentasikan data seperti barang, admin, dan transaksi, beserta 2 turunannya. Package service berisi otak aplikasi, logika untuk mengelola barang dan transaksi seperti gudang service, serta logika membuat laporan seperti laporan service. Package UI berisi seluruh tampilan mulai dari halaman login, frame utama, sampai panel-panel untuk setiap fitur, ditambah beberapa komponen visual custom seperti tema warna dan juga tombol. Selanjutnya, di sini ada fungsi-fungsi kode penting lainnya. Ada beberapa fungsi pendukung yang penting seperti cari barang, dipakai hampir di semua fitur untuk mencari barang berdasarkan kodenya. Selanjutnya ada edit barang dan hapus barang, mengelola data master barang. Untuk kebutuhan tampilan, get transaksi hari ini dan get transaksi by tanggal, membantu memfilter data transaksi yang ditampilkan di halaman barang masuk, keluar, dan juga riwayat. Terakhir, ada 2 metode di laporan service bertugas menulis data ke file teks lengkap dengan header sama nama toko, nama admin yang mencetak, dan tanggal cetak. Selanjutnya di sini ada penjelasan susunan backend atau alur data. Saat user berinteraksi lewat UI,
misalnya input barang masuk. Data tersebut dikirim ke laporan servis yang berisi logika bisnis, seperti validasi, pengecekan, dan lain-lain. Servis ini kemudian mengubah data di lapisan model. Setelah diproses, hasilnya dikembalikan lagi ke UI untuk ditampilkan ke pengguna. Untuk laporan, ada laporan servis mengambil data dari model dan menuliskannya ke file teks di penyimpanan lokal. Foldernya di sini ada main yang berisi main Java, ada model, ada Java, admin Java, barang Java, barang keluar Java, dan lain-lain. Di sini ada servis, ada gudang servis, laporan servis. Untuk UI di sini ada barang keluar panel, barang masuk panel Java, dashboard, ada data picker, flat bottom, form untype, login frame, main, dan lain-lain. Di sini bisa dilihat, di sini ada tampilan login dari sistem yang telah saya buat. Di sini ada menu dashboard, bisa untuk tambah barang, edit barang, atau hapus barang. Dan juga di sini bisa cetak laporan. Untuk cetak, dia nanti bisa disimpan langsung ke file dari gudang ini. Untuk tambah barang, di sini masih manual ya buat kode barangnya, ID barangnya. Semisal kita B004, nama barang tepung, kategorinya sembako, stoknya ada 4, harganya 15. Nah, barang berhasil ditambahkan. Di sini otomatis tepung langsung ada di sini. Kalau semisal mau edit, kita ada notif seperti ini. Silahkan pilih barang yang ingin diedit terlebih dahulu. Karena saya tidak memilih barang mana yang mau diedit, tinggal saya pilih tepung, terus kita edit. Nah, di sini otomatis langsung bisa. Misal kita stoknya mau ditambahin jadi 5 dan harganya jadi 17.000. Kita simpan perubahan berhasil disimpan. Untuk hapus barang sama juga, harus diklik barangnya terlebih dahulu. Seperti ini, hapus barang. Otomatis tepungnya itu terhapus. Untuk barang masuk, di sini bisa pilih mau memasukkan barang yang mana. Semisal beras, barang masuk, barang datangnya ada 5. Kita simpan. Di sini ada barang masuk, terus minyak goreng ada 7. Di sini juga udah tertulis kalau cetak laporan berhasil masuk, laporan barang masuk berhasil dicetak. Otomatis untuk laporan dia langsung ke sini, ke laporan barang. Untuk tampilan laporannya kurang lebih seperti ini. Ada Gria Mart, laporan barang masuk hari ini, dicetak oleh admin Dimas Putra. Tanggal cetaknya tanggal 18. Beras masuk 5, minyak goreng 2, 7. Nah, seperti itu. Kalau untuk barang keluar juga sama. Semisal minyak goreng ada keluar 4, simpan. Nah, di sini otomatis langsung
minyak goreng dikurang gitu. Kayak untuk riwayat sama, ini di sini ada riwayatnya. Kalau untuk tanggal, karena ini belum pakai database, jadi tanggal buat cek tanggal sebelum-sebelumnya tidak tersimpan karena langsung terhapus. Jadi seperti ini. Kalau untuk cetak ya seperti yang bara masuk tadi. Mungkin segini buat tampilan dari project yang saya buat. Sederhana sekali. Aplikasi ini masih menyimpan data hanya di memori internal, sehingga data akan hilang setiap aplikasi ditutup. Rencana pengembangan selanjutnya adalah menghubungkan aplikasi ke database, misalnya MySQL, supaya data tersimpan permanen. Yang kedua, menambahkan dukungan multi-user dengan level akses berbeda, serta membuat laporan dalam format yang lebih profesional seperti PDF atau Excel. Kesimpulan dari proyek ini, Griamart menerapkan pemisah tanggung jawab yang jelas antar lapisan. UI hanya bertugas menangkap input. Service berisi seluruh aturan bisnis seperti validasi stok, generate ID transaksi, dan model murni menyimpan data. Karena logika dan tampilan terpisah, sistem jadi lebih mudah diuji, didebug, dan dikembangkan lebih lanjut. Misalnya, nanti mau diganti tampilan atau tambah database.